Boleh mulakan? Boleh kan? Betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada para sahabat dan tabi'in, para ulama al-amilin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam iman dan Islam dan selalu memberikan kita kekuatan dan taufik dan hidayah untuk selalu menuntut ilmu, mendalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih penting adalah mencoba untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Pertama-tama saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Fahmi, Ustaz Kamarazaman, dan rekan-rekan sekalian yang panitia daurah nih yang kembali sudi menjemput saya untuk sama-sama kembali melakukan membacakan kitab hadis dan melakukan kelas pengajian secara online ini. Dan alhamdulillah selepas kita menyelesaikan pembacaan matan nukhbah pada beberapa hari yang lepas, dan kita pada hari ini akan melanjutkan sebuah pembacaan terhadap kitab yang paling basic di dalam ilmu hadis, yaitu kitab Arba'in Nawawi. Sekilas berkenaan dengan kitab ini adalah kitab yang sangat kecil, kitab yang sangat basic, paling bawah, paling kecil, akan tapi jangan sekali-kali kita meremehkan kandungannya. Kitab ini memang kecil, akan tapi kandungannya sangat hebat. Kandungannya menghimpun hadis-hadis pilihan yang terbaik, yang dipilih dengan sedemikian rupa oleh Imam Nawawi untuk menjadi satu pegangan bagi umat Islam, menjadi asas kehidupan mereka sehari-hari. Justru dengan kepentingan hadis ini, kepentingan kitab ini, seluruh ulama meriwayatkan hadis kitab tersebut di seluruh dunia, bahkan sudah tak terhitung berapa banyak terjemahan bagi kitab ini, buku ini dalam berbagai bahasa. Selain bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan berbagai bahasa lain di seluruh dunia. Bahkan para ulama mengatakan kalau boleh kita melihat satu buku yang memberikan kesan yang sangat besar ke dalam seluruh umat Islam selepas Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Arba'in Nawawi ini, yaitu kitab yang sekali lagi walaupun kecil, mudah dibaca, mudah dihafal, akan tapi kesan dia dan pengaruh dia di dalam dunia Islam sangat-sangat besar. Insya Allah kita akan membaca buku ini dalam 4 hari, karena hadis yang terkandung dalam buku ini mengandungi 42 hadis. Jadi saya pikir dalam 4 hari kita akan boleh menghatamkan kandungan buku ini dengan sedikit syarah yang terdapat dalam buku ini, dan paling penting adalah kita boleh memahami sedikit-sedikit kandungan hadis ini. Nah, dalam 10 hari rencana saya adalah kita akan pertama, sekali lagi motto kita adalah baca, faham, dan khatam. Dan dalam 4 hari ini kita akan berusaha untuk membaca semua kandungan buku ini, lalu juga menjelaskan kandungannya, memahami kandungannya. Dan oleh karena masa yang sangat-sangat masa yang sangat terbatas, mungkin kita tak boleh menjelaskan ke semua kandungan yang ada dalam hadis ini. Karena dalam setiap hadis, kalau kita mau dalami lagi, kita jelaskan lagi, kemudian kita dakikkan lagi perbahasan kita dalam hadis ini, mungkin masa 4 hari confirm tak akan cukup untuk kita menyelesaikan semua hadis-hadis tersebut. Justru apa yang saya buat adalah kita akan baca, lalu saya akan explain sedikit kandungan daripada hadis ini. Dan bagi siapa yang berminat untuk mendalami lagi, mengeluarkan lagi semua berbagai mutiara yang terdapat dalam buku ini, dalam hadis ini, saya sangat-sangat mencadangkan untuk merujuk kepada kitab-kitab syarah, seperti yang paling hebat adalah kitab Jami' al-Ulum al-Hikam,
karangan Imam Ibn Rajab Al-Hanbali atau syarah daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan pelbagai syarah-syarah yang lain termasuk syarah belakangan ulama-ulama muasirin pada hari ini. Nah, sekali lagi oleh karena masa yang sangat-sangat terbatas, saya akan mencoba untuk menafsirkan atau menjelaskan kandungan hadis ini dengan membawa perbahasan yang mudah-mudahan selari dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita di abad modern ini. Justru tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan pembacaan buku ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harapkan tuan-tuan perempuan boleh memiliki buku ini. Ada yang sudah mendapatkan buku ini. Oleh karena tadi saya lihat belum ada terjemahan bagi bagian muqaddimah ini, terpaksa saya akan coba terjemahkan sedikit-sedikit. Dan bagi yang belum belum menguasai bahasa Arab mungkin boleh tulis dan boleh catat apa yang saya jelaskan ini insyaallah. Wa bi isnadina ila Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah qala Syekhul Imam al-Alim az-Zahid al-Abid al-Wara' Nasiruddin Mufti Syam Dzul Fadl Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi qaddasallahu ruhah wa nawwara dharihah qala alhamdulillahi rabbil alamin qayyumis samawati wal aradin mudabbiril khalaiqi ajma'in ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'i'id din bidalailil qat'iyyah wa wadihatil barahin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, qayyumus samawati wal aradin, yang menciptakan dan menjaga semua langit dan semua bumi. Mudabbiril khalaiqi ajma'in, yang telah mengatur seluruh makhluk seluruhnya. Ba'ithir rusuli salawatuhu wassalamu alaihim ilal mukallafin, setelah itu juga mengutus para rasul kepada seluruh mukallaf. Lihidayatihim wa bayani syara'id din, untuk memberi hidayah kepada mereka dan menjelaskan semua hukum hakam agama. Bidalailil qat'iyyah wa wadihatil barahin, dengan dalil-dalil yang qat'i dan burhan, bukti-bukti yang sangat jelas. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih. Aku memujinya atas seluruh nikmat yang telah dia berikan kepadaku, dan aku memintanya tambahan nikmat dengan kemurahan dan kemuliaannya. Wa asyhadu an la ilaha illahu wal wahidul qahhar al karimul ghaffar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, yang Maha Mulia dan Maha Pengampun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, kekasihnya dan khalilnya, afdalul makhluqin, makhluk yang sebaik-baiknya, al-mukarramu bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin, yang diberikan Al-Quran yang mulia, yang merupakan mukjizat yang berterusan hingga pergantian tahun. Wa bis sunanil mustaniratil lil mustarsyidin, dan diberikan sunnah-sunnah yang menerangi bagi orang yang menghendaki hidayah. Al-makhsusu bi jawami'il kalim wa samahatid din, dan diberikan kekhususan dengan kalimat-kalimat yang jawami'. Kalau jawami'il kalim maknanya adalah kalimat yang dimiliki oleh baginda Nabi, dia sedikit tapi mengandungi banyak makna. Itu namanya jawami'ul kalim, yaitu sedikit ringkas kalimat-kalimat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi maknanya sangat banyak, bagaikan lautan yang boleh mengeluarkan pelbagai mutiara yang sangat banyak. Dan ini adalah, kalau istilah kita belajar balaghah, disebut sebagai bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal maknanya kandungan Arba'in Nawawi adalah himpunan hadis-hadis jawami'ul kalim. Jadi di dalam muqaddimah khutbah Imam Nawawi, beliau menyentuh sedikit berkenaan dengan apa yang akan dibahas dalam bahasan kitab, itu sebagai bara'atul istihlal. Beliau menunjukkan bahwa baginda Nabi, hadis-hadisnya adalah hadis jawami'ul kalim, yaitu hadis yang ringkas akan tapi mengandungi makna yang sangat banyak. Itu sebabnya tadi saya mengatakan kalau kita mau mengkaji semua kandungan ilmu yang terdapat dalam hadis-hadis Arba'in Nawawi, 4 hari confirm tak cukup. Bahkan
4 tahun pun tak cukup, bahkan 40 tahun mungkin seumur hidup pun kita pun tak cukup. Itu sebabnya saya teringat ada Imam Malik Ibn Anas, beliau menulis kitab Muwatta. Nah, kitab Muwatta dalam 400-300 hadis saja. Tapi beliau telah menghimpun hadis-hadis dalam kitab Muwatta selama 40 tahun. Dihimpun, dikaji, kemudian mana yang terbaik diletakkan dalam kitab tersebut. Proses penulisan kitab Muwatta itu mengambil masa 40 tahun. Tiba-tiba ada orang belajar hadis datang kepada Imam Malik, dalam 4 hari dia sudah hatamkan baca kitab Muwatta bersama Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Kitabun allaftuhu fi arba'ina sanah akhadtaha fi arba'ati ayyam ma aqallal fiqha fiqh, kata dia. Satu kitab yang saya tulis 40 tahun engkau ambil dalam 4 hari saja, berapa sedikitnya, terlalu sedikitnya fiqh yang terdapat dalam dirimu. Mana ya, kita kalau ketemu Imam Malik pada hari ini, ketemu Imam Nawawi pada hari ini, mungkin kena marah lah mungkin. 4 hari khatam 40 Nawawi, ma aqallal fiqha fikum. Sangat sedikit fiqh yang kau miliki. Tapi insyaallah Imam Nawawi kalau beliau lihat kita pada hari ini, zaman modern yang sudah terlalu laju masa, kemudian kita ini adalah masyarakat instan, mau semua sedikit-sedikit, mau semua segera-segera saja kan. Jadi mudah-mudahan beliau maklumlah kepada kita pada hari ini. Adapun bukan bermakna kita 4 hari khatam kitab, bukan bermakna kita sudah menguasai semua kitab ini, tak, sejauh lagi. 4 hari kita hanya dapat sebagian sedikit kulit saja daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin dapatkan ilmu lebih banyak, maka dia akan mengkaji lagi lebih banyak lagi. Siapa yang ingin mendalami hadis-hadis ini, masih banyak masa lagi yang mesti dia lakukan untuk memahami hadis-hadis baginda Nabi dengan merujuk kepada kitab-kitab syarah, merujuk kepada perbahasan para ulama kita. Al-makhsusu bijawami al-kalim wa samahatid din, yang diberikan kekhususan baginda Nabi ini dengan ilmu, dengan jawami al-kalim dan agama yang samahah, agama yang mudah. Tak ada kesusahan dalam agama, tak ada paksaan dalam agama. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, kata Allah Subhanahu wa taala. Quran bukan turun untuk menyusahkan. Quran turun untuk memudahkan, memberikan solusi, memudahkan hidup kita, bukan untuk mengikat kita dan menyusahkan hidup kita. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Semoga salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh nabi-nabi, dan juga kepada keluarga semua nabi dan seluruh kaum salihin. InsyaAllah kita termasuk daripada kalangan salihin, dan juga ibu bapa kita sekalian insyaallah. Selanjutnya, amma ba'd. Faqad rawaina. Rawaina ini boleh dibaca dua, tuan-tuan. Boleh dibaca rawaina ataupun boleh dibaca ruwina. Imam Ibn Salah dalam kitab Muqaddimah Ibn Salah selalu menyebutkan ruwina, dan dua-dua kata Syekh Abdul Fattah Bugudah boleh dibaca dengan ruwaina bermakna kami meriwayatkan, atau ruwina bermakna kami menerima riwayat daripada guru-guru kami. An Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in min turuqin katsirat bi riwayatin mutanawwi'at. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Kata Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan dari ramai para sahabat Nabi yang mereka meriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghafal 40 hadis yang berkaitan dengan hukum hakam agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat nanti bersama kumpulan kalangan fuqaha dan ulama. Wa fi riwayatin ba'asahullahu ta'ala faqihan aliman. Dalam riwayat lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya sebagai seorang yang faqih dan alim. Wa fi riwayati Abi Darda wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Dalam riwayat Abu Darda, aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya pada hari kiamat. Dalam riwayat Ibn Mas'ud, qila lahu dukhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Dalam riwayat Ibn Mas'ud akan dikatakan, masuklah ke mana pintu surga yang kau kehendaki.
Wa fi riwayat Ibnu Umar kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada. Dalam riwayat Ibnu Umar, dia akan ditulis dalam kalangan para ulama dan akan dibangkitkan dalam kalangan para syuhada. Ini hadis-hadis yang sangat banyak kata Imam Nawawi diriwayatkan dengan pelbagai sanad hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kelebihan bagi orang yang menghafal 40 hadis. Wattafaqal huffaz ala annahu hadisun dhaif wa in kasurat turuquhu. Para hufaz sepakat bahwa hadis ini adalah hadis dhaif walaupun sanadnya banyak. Ya, siapa yang hadir pada perbincangan Matan Nukhbah sebelum ini, saya katakan bahwa hadis dhaif walaupun sanad dia banyak, akan tapi kalau setiap sanad itu mengandungi keparahan, kecacatan yang cukup parah, maka dia tidak terangkat kepada hadis hasan li ghairihi. Ingat tak apa yang kita baca pada hari itu, yang kita sebutkan fa in tubi'a sayyi'ul hifz wa sayyi'ul hifz in tubi'a sar hadisuhum tubi'a bi mu'tabarin sar hadisuhum hasanan la li ghairihi la li dzatihi walakin bil majmu'. Perawi yang sayyi'ul hifz, begitu juga al-mudallis, kata Imam Ibnu Hajar, begitu juga mastur. Kalau diriwayatkan dengan disokong, ada mutaba'ah dengan sanad lain yang mu'tabar, maka dia boleh menjadi hasan bil majmu'. Nah, kata Imam Nawawi, hadis 40 ini walaupun sanad dia banyak, tapi tetap disepakati oleh hufaz bahwa dia adalah hadis dhaif. Walaupun banyak sanadnya. Ini menunjukkan bahwa semua sanad tersebut mengandungi kelemahan yang cukup parah sehingga tetap tidak terangkat kepada hasan li ghairihi. Berikutnya, وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. Para ulama telah menulis berkenaan dengan bab ini, maksudnya kumpulan 40 hadis, ma la yuhsa minal musannafat. Banyak sekali kitab-kitab yang dihasilkan oleh para ulama yang bertujuan untuk mengumpul 40 hadis. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibn Mubarak. Ulama pertama yang saya tahu, kata Imam Nawawi, menulis 40 hadis adalah Imam Abdullah bin Mubarak. Ibnu Mubarak tentuan imam hafiz dan orang yang sangat alim. Dia bukan cuma saleh, alim, kaya, dermawan, dan banyak semua sifat-sifat terbaik dalam dunia terdapat dalam diri dia. Summa Muhammad bin Aslam al-Tusi al-Alimur Rabbani. Selepas Ibnu Mubarak, Muhammad bin Aslam al-Tusi menulis 40 hadis. Saya sudah terjemahkan 40 hadis Arba'in At-Tusi ini lalu saya cetak dengan tajuk 40 hadis Fardhu Ain, sebab kandungannya mengandungi 40 hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib diketahui oleh seorang mukmin. Nanti kalau ada masa, insyaallah kita boleh baca kitab tersebut dalam daurah yang lain insyaallah. Summal Hasan bin Sufyan An-Nasawi, kemudian Hasan bin Sufyan An-Nasawi wa Abu Bakar Al-Ajurri. Dan selepas itu Abu Bakar Al-Ajurri, dia punya 40 hadis, kumpulan 40 hadis juga berkaitan dengan perkara yang wajib diketahui oleh seorang manusia. Wa Abu Bakar Muhammad ibn Ibrahim Al-Asbahani wa Daruqutni wal Hakim. Wa Abu Nuaim wa Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami 40 hadis dia berkaitan dengan tasawuf, juga bisa dicari di internet. Wa Abu Sa'id Al-Malini. Abu Sa'id Al-Malini ada guru Imam Al-Hakim. Wa Abu Utsman As-Sabuni wa Abdullah Ibnu Muhammad Al-Ansari wa Abu Bakar Baihaqi. Imam Baihaqi pun ada 40 hadis, kumpulan 40 hadis sendiri. Wa khalaiqu la yuhsawna minal mutaqaddimina wal mutaakhirin. Dan banyak lagi ulama lain yang tak terkira bilangannya daripada orang terdahulu ataupun yang kemudian. Waqad istakhartullah ta'ala fi jam'i 40 hadisan. Kalau tuan-tuan perasan, notice, Imam Nawawi sebutkan 40 siapa ulama-ulama yang pernah menulis 40 hadis ini sebelum beliau. Ini kalau kita menulis tesis atau disertasi disebut sebagai dirasat sabiqah atau literature review, betul tak? Literature review. Maknanya adalah sebelum kita tulis buku, kita mesti tahu dulu siapa ulama atau orang lain yang telah menulis dalam tajuk tersebut, betul tak? Dan Imam Nawawi sudah mulakan tradisi itu, teman-teman. Jangan biasakan kita tulis sesuatu, tulis buku, tulis tesis,
tanpa mengetahui siapa ulama sebelum kita dahulu yang pernah menulis tentang perkara ini. Sebab itu menunjukkan bahwa kita nih bacaan kita tak banyak. Kita tak tahu lagi the state of scholarship yang telah sampai dalam perkara ini. Seharusnya tulisan kita menambah sesuatu dalam ilmu pengetahuan. Kalau kita ingin menambah sesuatu, mesti kita tahu apa yang orang lain dulu buat sebelum kita. Ya tak? Kalau kita tak tahu apa yang dibuat oleh orang lain sebelum kita, apa yang akan kita tambah? Itu sebabnya ilmu kita tak ilmu dalam yang kita berikan tak akan ada sumbangan yang berarti dalam perbahasan kita. So, Imam Nawawi telah mulakan tradisi itu sebelum orang barat memulakan yang disebut sebagai literature review. Ini yang kita perlu ketahui bahwa semua perbahasan akademik yang ada di dunia barat sebenarnya adalah versi yang bukan versi yang baru, tetapi adalah cuma ambil daripada tradisi umat Islam, para ulama kita terdahulu. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, "Waqad istakhartu Allah Ta'ala fi jam'i 40 hadisan iqtidaan bihaula'il a'immatil a'lami wa huffazil Islam." Kata Imam Nawawi, saya telah membuat istikharah, meminta pandangan Allah Subhanahu wa taala untuk menghimpun 40 hadis. Maksudnya saya pun istikharah, minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membuat juga satu kitab yang menghimpun 40 hadis. Iqtidaan, kenapa Imam Nawawi nak buat? Iqtidaan bihaula'il a'immatil a'lam wa huffazil Islam. Tujuan saya, niat saya adalah ingin meniru ulama-ulama yang hebat tersebut. Masya Allah, ini tawadhu Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, saya mau tulis 40 hadis ini ingin meniru para ulama. Bukan karena saya hebat sangat, saya layak untuk buat perkara ini. Bukan. Saya ingin meniru, kalau boleh ikut di belakang mereka. Masya Allah, ini tawadhu Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, waqad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadisil dha'if. Para ulama telah sepakat mengharuskan, membolehkan beramal dengan hadis dhaif. Ini menjawab soalan, kenapa Imam Nawawi ingin menulis 40 hadis nih, padahal hadis dia kan dhaif. Yaitu galakan untuk menulis 40 hadis adalah hadis dhaif. Tapi kata Imam Nawawi, ulama mengatakan boleh sepakat beramal dengan hadis dhaif fi fadhailil a'mal, dalam perkara-perkara yang fadhailul a'mal. Ini Imam Nawawi berkali-kali sebutkan perkara ini dalam berbagai kitab dia. Dalam Arba'in dia sebut perkara ini, dalam kitab Azkar, Muqaddimah Azkar pun dia sebut perkara yang demikian. Yaitu boleh beramal dengan hadis dhaif dalam perkara yang fadhailul a'mal, bukan berkaitan dengan hukum hakam ataupun bukan berkaitan dengan akidah. Fadhailul a'mal boleh saja berkaitan dengan kumpul 40 hadis, tak berkaitan dengan hukum, hanya berkaitan dengan galakan untuk beramal. Wa ma'a hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Walaupun begitu, kata Imam Nawawi, motif utama saya bukan hadis yang lemah itu. Kenapa saya kumpul 40 hadis ini? Bukan karena hadis tersebut. Bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Akan tapi pegangan saya adalah ucapan Nabi, perintah Nabi dalam hadis-hadis sahih, liyuballighi syahidu minkumul ghaib, yang hadir tolong bagi tahu kepada yang gaib, yang tak hadir. Yang tahu kasih tahu kepada yang tak tahu. Jadi kata Imam Nawawi, ini dorongan saya untuk kumpul 40 hadis nih. Saya ingin menyampaikan ilmu yang beliau miliki. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'adaha kama sami'aha. Begitu juga hadis Nabi. Ini hadis adalah doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, nadharallahu imra'an. Nadharallahu imra'an ini adalah khabar bermakna insya, yaitu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah cerahkan muka seseorang. Nadhara maknanya adalah muka cerah. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nadrah maknanya cahaya kegembiraan, kecerahan muka, itu namanya nadrah. Nadharallahu imra'an, semoga Allah mencerahkan muka seseorang. Sami'a maqalati, yang mendengar ucapanku, fawa'aha, lalu dia hafalnya. Fa'adaha kama sami'aha, kemudian dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Maknanya siapa yang dengar hadis, lalu dia hafal, lalu sampaikan seperti mana yang dia dengar, tanpa pengurangan, tanpa perubahan, tanpa pengurangan, tanpa tambahan.
maka doa Nabi ini akan menimpa dia, yaitu dia akan dapat kecerahan muka. Apa makna cerah muka? Cerah muka, tuan-tuan, ini istilah balaghah dia adalah kinayah bagi hidup bahagia dan gembira. Sebab orang yang gembira selalu, bahagia selalu, muka dia cerah. Tak ada orang yang gembira muka dia masam, muka dia cemberut, betul tak? Justru doa Nabi supaya muka cerah, maknanya doa Nabi agar orang tersebut mendapat kegembiraan selalu, kebahagiaan selalu di dalam kehidupan. Bagi siapa? Bagi orang yang baca hadis, hafal, sampaikan. InsyaAllah. Dan kata Imam Sufyan Ibn Uyainah, saya selalu nampak orang yang belajar hadis, menghafal hadis, mengajarkan hadis, muka dia selalu cerah. Nampaklah muka Ustaz Qamaruzaman, tak cerah kan? Ya, ini adalah salah seorang yang mudah-mudahan dapat doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa minal ulama man jama'al arba'ina fi usuluddin wa ba'duhum fil furu' wa ba'duhum fil jihad. Kemudian kata Imam Nawawi, ulama-ulama yang tadi saya sebutkan menulis tentang Arba'in Nawawi itu, menulis tentang hadis-hadis Arba'in itu, sebagian mereka menghimpun Arba'in fi usuluddin, kumpul 40 hadis berkenaan dengan akidah. Seperti Al-Ajuri, dia kumpul berkenaan dengan 40 hadis akidah. Juga Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, atau disebut sebagai Abu Ismail Al-Harawi, dia kumpul 40 hadis berkenaan dengan akidah. Wa ba'duhum fil furu', sebagiannya berkaitan dengan ilmu furu', yaitu seperti Imam Muhammad bin Aslam Al-Tusi, dia kumpul tentang hadis-hadis berkenaan dengan apa yang mesti dibuat hukum hakam seorang mukmin keseharian. Wa ba'duhum fil jihad, sebagian 40 hadis dalam jihad seperti yang dibuat oleh Imam Ibn Asakir. Wa ba'duhum fil zuhud, sebagian berkenaan dengan zuhud. Wa ba'duhum fil adab, sebagian lagi 40 hadis berkenaan dengan adab seperti Imam Baihaqi. Wa ba'duhum fil khutab, sebagian lagi kumpul 40 hadis berkenaan dengan khutbah-khutbah Nabi. Wa kulluha maqasidu salihah radhiyallahu an qasidiha. Kata Imam Nawawi, semuanya adalah usaha maksud-maksud yang baik. Itu adalah usaha-usaha yang sangat baik, kata Imam Nawawi. Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadha kullihi. Saya mencoba untuk menghimpun 40 hadis dalam topik yang lebih penting lagi daripada semua tuh. Ini tuan-tuan dalam perbahasan, kalau orang mau bikin tesis itu namanya identifying the gap. Saya bagi tahu Ustaz Fahmi nanti kalau dia mau buat tesis di PhD di USM di Malaysia di university, nah ini namanya identifying the gap. Habis tadi Imam Nawawi sebutkan literature review, dirasat sabiqah, perkara-perkara apa yang ulama dulu udah buat berkenaan dengan 40 hadis. Beliau bagi tahu ulama buat seperti ini, ulama buat seperti ini. Apa yang akan saya buat mesti berbeda. Jangan sama. Kalau sama tak ada guna, tak ada tambahan sumbangan berarti daripada tulisan kita. Justru kata Imam Nawawi, semua ulama terdahulu buat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang saya akan buat berbeda, dan yang saya buat adalah lebih penting daripada itu semua. Ini sebabnya tadi saya katakan Imam Arba'in Nawawi 40 hadis yang paling masyhur dalam kitab hadis di seluruh dunia, bukan saja karena penulisnya seorang yang zuhud dan alim, akan tapi metodologi dia juga sangat-sangat efektif. Justru untuk membuat satu bestseller, tentuan buku bestseller, bukan cuma penulisnya mesti terkenal, tapi tulisannya juga mengandungi metodologi yang terbaik. Wahia arba'una hadisan mustamilatan ala jami'i dzalik. Kata Imam Nawawi, yang lebih penting, saya akan buat 140 hadis yang lebih penting daripada semua tersebut, yaitu 40 hadis yang meliputi semua itu. Jadi kumpulan 40 hadis Imam Nawawi adalah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan adab, berkaitan dengan furu', berkaitan dengan usul, berkaitan dengan semua perkara dihimpun dalam 40 hadis dalam satu buku. Wa kullu hadisin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'idid din. Setiap hadis yang saya sebutkan dalam kitab ini adalah satu kaidah penting dalam kaidah-kaidah agama. Maknanya kaidah agama yang paling penting saya letak di sini. Prinsip agama paling penting ada di sini. Justru kalau kita boleh faham, tentuan 40 hadis ini adalah berkaitan dengan bagaimana menjadi seorang mukmin yang sempurna luar dan dalam, pikiran dan perbuatan. Sebab berkaitan dengan kaedah-kaedah agama yang sangat bagus, sangat penting. Wa qad wasafahul ulama bi anna madar al-islami alaih.
Setiap hadis itu telah diberitahu oleh para ulama bahwa hadis tersebut adalah madar Islam. Semua agama Islam berpusat di situ. Au nisful Islam, atau satu hadis ini adalah setengah Islam. Au sulusuhu, atau sepertiganya, au nahu dzalik. Maknanya hadis-hadis pilihan ini hadis-hadis yang paling penting menurut ahli hadis. Summa altazimu fi hadhil arba'ina an takuna sahihatan. Kemudian manhaj saya dalam hadis ini, dalam 40 hadis ini adalah hadis tersebut mesti sahih. Wa mu'zamuha fi sahihil Bukhari wa Muslim. Kebanyakannya adalah diambil daripada sahih Bukhari dan Muslim. Wa adzkuruha mahdzufatal asanid, dan saya sebutkan hadis-hadis tersebut dengan membuang sanad. Kalau sebut sanad terlalu panjang, seperti yang dibuat oleh Imam Baihaqi, dibuat oleh Ibnu Mubarak, dibuat oleh Daruqutni dan lain sebagainya. Saya buang sanad tuh. Sebab zaman Imam Nawawi beliau meninggal 676 selepas abad ke-7 maknanya. Pada saat itu hadis semua sudah sempurna. Jadi sanad kurang dipentingkan lagi. Yang penting sekarang confirm matan saja. Liyashula hifdzuha. Tujuannya untuk mudah dihafal. Bermakna 40 hadis ini untuk dihafal. Jadi kalau boleh nanti kita hafal. Buat satu perlombaan hafal 40 hadis Imam Nawawi. Hadiahnya adalah pergi haji jika mampu. Wa ya'ummal intifa' biha insyaallah taala, dan agar mudah menyebar manfaat tersebut kepada orang ramai. Summa utbi'uha bibabin fi dhabti khafi alfaziha, kemudian saya akan ikuti dengan satu bab di akhir kitab berkenaan dengan bab penjelasan dhabt lafaz. Jadi baca dia seperti apa, baris dia seperti apa, itu adalah di akhir kitab. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah an ya'rifa hadhil ahadits. Dan kata Imam Nawawi, sepatutnya, selayaknya setiap orang yang mengharapkan akhirat tahu hadis-hadis nih. Ini teman-teman, kalau kita tulis buku namanya, kita kena identify target market kita. Buku ini ditujukan untuk siapa? Kita mesti clear konsep tuh. Kalau tulis buku, kita mesti awal-awal tahu buku ini untuk siapa. Untuk umur berapa, pembaca umur 9 ke 10 tahun, umur 40 atau 15 dan lain sebagainya. Seperti buku saya Icon Rijal, Icon Syabab itu untuk umur 14-15 tahun, dan ada buku Akidah itu lebih berat lagi untuk asatizah dan lain sebagainya. Nah, begitu juga Imam Nawawi, beliau ajarkan kita bahwa tujuan buku ini ditujukan untuk siapa. Beliau katakan likulli raghib fil akhirah. Setiap orang yang menginginkan akhirat mesti tahu buku ini, mesti tahu hadis-hadis ini. Limastamalat alaihi minal muhimmat, sebab dia mengandungi hadis-hadis yang paling penting. Wahtawat alaihi minat tanbih ala jami'at ta'at, dan juga mengandungi peringatan untuk melakukan perkara-perkara ketaatan. Wadzalika zahirun liman tadabbarah, dan perkara tersebut sangat jelas bagi orang yang mentadabburnya. Dan ini pun penting kata Imam Nawawi, maknanya hadis-hadis ini bukan sekedar untuk dibaca tapi juga ditadabbur, mesti difahami. Nah, sekarang yang kita dengan masa yang sangat-sangat terhad, ini kita akan coba untuk membaca, mengandungi memikirkan, mengistinbat sedikit-sedikit saja. Bagi siapa yang punya masa lebih banyak, dia boleh baca kitab ini, dan semakin pengalaman saya, semakin kita banyak mengajar dan mengajarkan hadis ini kepada orang lain, semakin banyak ilmu yang baru yang akan kita dapatkan. Justru saya sangat galakkan selepas kita khatam buku ini, ajar kepada orang lain. Insya Allah ilmu baru akan kita dapatkan dengan pengajaran tersebut. Wa 'alallahil karim i'timadi wa ilaihi tafwidhi wastinadi walahul hamdu wan ni'mah wa bihi taufiq wal ismah. Dan saya sangat bergantung pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik dan penjagaan insyaallah. Jadi selesai kita muqaddimah, kita masuk ke hadis yang pertama.